Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Pada kesempatan kali ini kita akan melakukan presentasi untuk mata kuliah perlindungan konsumen yang diampu oleh Pak Aditya Miki Prematura. Sebelum masuk ke presentasi, kita akan perkenalkan nama saya Muhammad Khairul Suryo, semester 7 dengan NIM 0222057091. Perkenalkan, saya Muhammad Irfan Nabila dengan NIM 0222057931. Perkenalkan, saya Novel Kodes dengan NIM 0222056951 semester 7. Untuk mata kuliah perlindungan konsumen ini, kami mengambil suatu kasus, yaitu kasus Ajinomoto terkait dengan pelanggaran informasi konsumen, lebih khususnya yaitu label halal. Untuk jenis kasusnya yaitu iklan atau informasi menyesatkan dan tanggung jawab pelaku usaha, dan sumber kasus ini berasal dari putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia dan pemberitaan media nasional. Untuk yang pertama, di pendahuluan, gambaran umum kasus dan alasan pemilihan kasus Ajinomoto merupakan salah satu kasus perlindungan konsumen paling terkenal di Indonesia. Kasus ini dipilih karena berkaitan langsung dengan hak konsumen atas informasi yang benar dan jujur, khususnya mengenai kehalalan produk makanan yang sangat penting bagi konsumen di Indonesia. Kasus ini relevan dengan hukum perlindungan konsumen karena menunjukkan bagaimana pelaku usaha dapat dimintai pertanggungjawaban apabila tidak memberikan informasi yang jelas dan benar kepada konsumen. Untuk selanjutnya, fakta kasus, kronologi dan pihak yang terlibat. PT Ajinomoto Indonesia memproduksi dan menjual produk penyedap rasa Ajinomoto. Produk tersebut beredar luas dan dikonsumsi oleh banyak masyarakat. Belakangan diketahui bahwa dalam proses produksinya digunakan enzim yang berasal dari hewan babi. Namun informasi tersebut tidak dicantumkan secara jelas pada label produk. Konsumen merasa dirugikan karena mengira produk tersebut halal. Kasus ini kemudian dibawa ke jalur hukum dan diperiksa oleh pengadilan. Adapun pihak-pihak yang terlibat, yaitu ada konsumen, kemudian ada PT Ajinomoto Indonesia atau pelaku usaha, dan yang terakhir ada lembaga sertifikasi dan pengadilan. Adapun untuk isu hukum dan analisis, isu hukum utama, apakah PT Ajinomoto Indonesia melanggar hak konsumen karena tidak memberikan informasi yang benar dan jujur mengenai produk yang diperdagangkan. Ketentuan hukum yang dilanggar, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, Pasal 4 huruf C, konsumen berhak atas informasi yang benar, jelas, dan jujur. Pasal 7 huruf B, pelaku usaha wajib memberikan informasi yang benar, jelas, dan jujur mengenai kondisi barang. Pasal 8 ayat 1, pelaku usaha dilarang memproduksi atau memperdagangkan barang yang tidak sesuai dengan keterangan atau label. Analisis kelompok. PT Ajinomoto Indonesia tidak transparan dalam memberikan informasi penting terkait produk. Ketidakjelasan informasi ini menyebabkan konsumen dirugikan secara moral dan keyakinan. Oleh karena itu, pelaku usaha harus bertanggung jawab atas kerugian konsumen. Untuk selanjutnya, saya akan membacakan tentang putusan atau hasil akhir dari pengadilan serta penutup dan lain sebagainya. Untuk putusan atau hasil akhir dari pengadilan, majelis hakim menilai bahwa informasi mengenai bahan dan proses produksi merupakan informasi penting bagi konsumen. Ketidakjelasan informasi terkait kehalalan produk dapat merugikan konsumen secara moral dan keyakinan. Pelaku usaha memiliki kewajiban hukum untuk bersikap transparan terhadap konsumennya. Putusan pengadilan menyatakan bahwa PT Ajinomoto Indonesia telah melanggar hak konsumen. Pelaku usaha tidak memberikan informasi yang benar dan jujur. Tindakan tersebut bertentangan dengan Undang-Undang Perlindungan Konsumen.
Kasus ini menjadi jurisprudensi penting dalam perlindungan hak konsumen atas informasi. Pandangan dari kelompok kami terkait hal tersebut, putusan ini sudah tepat dan jelas karena melindungi posisi konsumen yang lebih lemah. Pelaku usaha seharusnya bertanggung jawab penuh atas informasi produk yang mereka edarkan kepada masyarakat atau konsumen. Untuk bagian terakhir penutup, yakni kesimpulan atau pelajaran hukum yang dapat kita ambil. Kesimpulan dari kasus ini adalah bahwa keterbukaan informasi merupakan kewajiban mutlak bagi pelaku usaha. Kasus Ajinomoto memberikan pelajaran penting bahwa pelanggaran terhadap hak konsumen dapat berujung pada pertanggungjawaban hukum. Pelajaran hukum yang dapat diambil adalah konsumen harus lebih kritis dan pelaku usaha harus mematuhi undang-undang perlindungan konsumen demi keadilan dan kepercayaan publik. Mana dan dampak dari putusan ini adalah menegaskan bahwa label dan informasi produk bukan formalitas tetapi kewajiban bagi pelaku usaha. Memperkuat perlindungan konsumen terkhusus bagi konsumen muslim terkait produk dan produk pangan. Menjadi rujukan penting dalam kasus iklan menyesatkan dan informasi produk. Kesimpulan singkat yang dapat kami sampaikan adalah putusan kasus Ajinomoto menegaskan bahwa pelaku usaha wajib memberikan informasi yang benar, jelas, dan jujur kepada konsumen. Ketidakjelasan informasi mengenai kehalalan produk merupakan pelanggaran terhadap hak konsumen sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang perlindungan konsumen. Terima kasih, kami kembalikan. Demikianlah analisis kami mengenai kasus Ajinomoto. Pelajaran terbesar yang bisa kita petik adalah bahwa suatu informasi yang tidak jujur dapat memberikan jutaan konsumen serta meruntuhkan kepercayaan publik yang telah dibangun bertahun-tahun. Kami berharap melalui pemaparan ini kita semua lebih memahami pentingnya hak atas informasi yang benar, jelas, dan jujur. Jadilah konsumen yang cerdas dan pelaku usaha yang bertanggung jawab. Terima kasih sudah menonton video kami. Semoga ini menjadi referensi atau bahan pembelajaran untuk mata kuliah perlindungan konsumen yang selanjutnya. Sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.